Selamat datang di SMP Kusuma Bangsa. Kali ini adalah pertemuan kalian yang kedua dalam belajar MPLS di SMP Kusuma Bangsa. Apakah materinya? Yaitu tentang belajar efektif di era new normal. Mengapa kita membahas ini? Karena kondisi kita saat ini tidak memungkinkan kita bertatap muka di kelas secara langsung. Antara siswa dan murid ada jarak. Nah, pembelajaran ini terbagi dua, yang disebut e-learning terbagi dua. Yang pertama sinkronus atau istilah lain disebut sinkron. Yang kedua asinkronus atau istilah lain disebut sinkron. Apa sih itu sinkronus? Merupakan belajar dengan waktu yang bersamaan atau real time. Tetapi pengajar dan siswa berada di tempat yang berbeda. Menggunakan apa? Seperti kemarin di hari pertama MPLS kalian menggunakan Google Meet. Nah, itu adalah salah satu contoh belajar e-learning menggunakan Google Meet. Ada lagi yang lain menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan Microsoft Teams. Nah, banyak sekali yang bisa kita gunakan belajar e-learning dalam bentuk sinkronus. Apa yang dimaksud dengan asinkronus? Tadi ada sinkron, yang kedua asinkronus. Asinkronus sama proses belajar dengan melihat materi sebelumnya dalam bentuk video pembelajaran. Seperti hari ini, kalian menyaksikan ibu, kita belajar menggunakan asinkronus. Di mana asinkronus ini juga bisa ada di aplikasi Ruang Guru, Kuiper, dan Genius. Lalu kalian lihat di sini hambatan dalam belajar di era new normal ini. Yang pertama adalah fasilitas, baik fasilitas di sekolah maupun fasilitas kalian yang ada di rumah. Yang kedua, hambatannya adalah jaringan internet, di mana jaringan internet ini, sinyal ini sangat mempengaruhi lancar atau tidaknya kita belajar menggunakan sinkronus dan asinkronus. Yang ketiga, dibutuhkan sekali kesiapan guru, sehingga guru betul-betul menyiapkan pembelajaran yang efektif di era new normal ini dengan waktu yang lama persiapannya. Yang keempat adalah konten belajar yang baik. Karena menggunakan online, sehingga diperlukan batas-batasan yang baik, mana yang baik untuk disampaikan, mana yang baik untuk kalian terima di dalam belajar menggunakan istilah e-learning. Tetapi metode ini, belajar ini, metode sinkronus dengan asinkronus ini menggunakan metode blended learning. Apakah itu metode blended learning? Adalah pola pembelajaran campuran, bisa menggunakan face to face dan online. Namun karena saat pandemi COVID-19 ini digunakan metode online dengan memanfaatkan multimedia baik sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau ditanya metode pembelajaran e-learning ini adalah menggunakan blended learning. Nah, apa aja sih contohnya kalau pembelajaran sinkron yang tadi menggunakan online, menggunakan konferensi video. Kamu lihat. Lalu kalau asinkronus menggunakan pembelajaran offline. Bisa juga berupa email atau yang diposting dalam komunitas belajar. Kalau di SMP Kusuma Bangsa yang sudah dilakukan yaitu menggunakan aplikasi Edmodo. Sehingga guru memposting tugas yang ada di aplikasi tersebut dan siswa dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, lalu bagaimana untuk memotivasi diri kalian biar kalian semangat dalam belajar meskipun di era new normal ini? Yang pertama, kalian harus menumbuhkan rasa butuh untuk belajar. Mengapa demikian? Kalau kalian merasa butuh untuk belajar, maka kesemangatan itu akan tumbuh di dalam jiwa kalian. Yang kedua, mau belajar dimanapun yang kita suka. Meskipun kalian berada di rumah, jika kalian merasa belajar itu penting, ibu yakin kalian akan bersiap belajar dimanapun meskipun tidak berada di sekolah. Yang ketiga, biar kamu semangat belajar harus
belajar yang kamu lakukan, yaitu kamu belajar sedikit demi sedikit. Jangan belajar menggunakan SKS, sistem kebut semalam. Kalau kamu belajar sedikit demi sedikit, secara tidak langsung kamu akan menambahkan ilmu pengetahuan kamu lebih sedikit-sedikit sehingga menjadi banyak. Menjadi siswa yang memiliki kerajinan, karakter kerajinan kamu akan tumbuh, kemudian rasa tanggung jawab kamu sebagai siswa itu pun akan kamu lakukan. Yang keempat, biar kamu semangat dalam belajar, luangkanlah waktu kamu setiap hari. Kamu bisa gunakan dalam 24 jam itu, apakah 1 jam, 2 jam, kamu khususkan untuk belajar. Yang kelima, pahamilah pelajaran dan bukan hanya menghafal. Mengapa demikian? Kalau kamu hanya menghafal, suatu saat akan hilang. Tetapi jika kamu paham pelajaran tersebut, kamu semakin lama akan semakin mengerti dan tidak akan hilang secara cepat. Nah, terakhir, Ibu memberikan tips biar kamu semangat. 3 kalimat ini sebagai motivasi di diri kamu. Ucapkan di dalam hati kamu, tuangkan di dalam pikiran kamu. Yang pertama, I am diligent. Saya rajin. Yang kedua, I am spirit. Saya semangat. Dan yang ketiga, I am excellent. Saya luar biasa. Baiklah anak-anak, hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa setelah ini video ini berakhir, Ibu akan memberikan 5 pertanyaan yang harus kamu jawab setelah kamu menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.